Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya pada hari ini kita akan praktikum penyempurnaan kimia tekstil. Materinya yaitu penyempurnaan tahan kusut. Ya. Nah hari ini dihadiri oleh mahasiswa 3K3 ya, yaitu saudari Leni, kemudian saudari Nida dan Restiana ya, dan juga ada dari SMK Fermentasi ya, yaitu saudari Tirta ya dan Asri ya. Baiklah, ini kita sudah mulai ke penyempurnaan tahan kusut ya. Apa itu tahan kusut ya? Nah, kenapa ada namanya penyempurnaan tahan kusut ya? Tahan kusut atau anti kusut ya. Nah, biasanya aplikasinya tentunya untuk kain yang mudah kusut ya. Seperti kita ketahui, kain yang sifatnya hidrofil atau menyerap air ya, itu akan mudah kusut ya. Contohnya misalnya kapas atau rayon viskosa ya. Nah, rayon viskosa itu dia MCMR-nya tinggi ya. Biasanya mungkin di rumah ya ada kain atau pakaian daster ya. Nah, itu contoh rayon viskosa ya. Jadi kalau misalnya kita gunakan kain yang seperti itu untuk duduk kemudian atau untuk tiduran, akan mudah kelihatan kusut ya. Atau kemeja yang katun 100% atau campuran, misalnya polyester kapas, kapasnya lebih dominan juga, itu akan cepat kusut ya. Nah, untuk itu ada namanya proses penyempurnaan anti kusut ya. Nah, penyempurnaan anti kusut ini bisa menggunakan zat kimia ya. Zat kimia, senyawa kimia, ada namanya yang bersifat nanti set cross linking ya. Nah, contohnya adalah DMDHEU ya, DMDHEU dimethyl dihidrogen etilen urea ya. Nah, DMDHEU ini paling banyak digunakan. Akan tetapi kekurangannya adalah setelah proses penyempurnaan itu mengandung senyawa formaldehid bebas. Nah, formaldehid bebas ini tentunya tidak ramah lingkungan ya, karena formaldehid akan bersifat karsinogenik ya. Nah, untuk itu ada senyawa lain ya yang dimodifikasi DMDHEU jadi senyawa DMUG ya, atau dimethyl hidrogen glioksal ya. Nah, itu kita punya contohnya adalah ini bukan bukan promosi, tapi kita pakai Pixapred ya, yang eco friendly ya, artinya dia ramah lingkungan ya. Nah, senyawa-senyawa yang bisa diaplikasikan tadi DMDHEU, atau juga bisa senyawa glioksal, atau juga senyawa melamin formaldehid ya. Nah, ini kita ada resep. Jadi resepnya biasanya karena kita menggunakan metode padding ya, sehingga konsentrasinya dalam gram per liter ya, gram per liter. Jadi ini di referensi dari lipetnya adalah 40 sampai 80 gram per liter ya, biasanya untuk serat selulosa. Kemudian untuk penyempurnaan anti kusut itu selalu menggunakan yang namanya katalis ya. Nah, fungsi katalis apa? Nah, nanti dijelaskan ya. Jadi ini resepnya, kemudian WPU seperti kita tahu, weight pick up ya, atau liquor pick up, atau kandungan yang akan terserap berapa persen. Nah, itu tentunya disesuaikan dengan sifat dari seratnya. Untuk selulosa kurang lebih 70%, 60 sampai 70% ya. Nah, ini diagram alur prosesnya ya. Jadi pertama dibuat larutan. Persiapannya, nah itu tentunya ditentukan untuk berapa helai kain ya. Paling tidak nanti 2 atau 3 helai kain bisa untuk 200 gram per liter ya. Jadi nanti kurang lebih 100 sampai 200 ml dibuat ya. Jadi nanti ini disesuaikan resepnya. Nah, kemudian nanti ini menimbang dan persiapan larutan. Nah, kemudian nanti proses padding ya. Proses padding itu jadi larutan nanti di kain akan di padding ya. Setelah di padding, kemudian baru dengan starter dikeringkan ya. Drying dengan 100 derajat kurang lebih 2 sampai 3 menit. Nah, setelah drying, nah di sini ada proses namanya curing ya. Apa itu curing? Nah, curing ini adalah proses
Artinya apa? Nah, setelah proses curing ini ada reaksi di dalam proses curing ini suhunya suhu tinggi ya, 150 sampai 170 selama 3 sampai 5 menit, di mana nanti monomer dari resin anti kusut akan berpolimerisasi sehingga membentuk polimer ya. Nah, ini perlu suatu asam ya. Asam di sini nanti bisa dari katalis DAP ya. DAP itu apa? Diamonium fosfat ya. Nah, diamonium fosfat ketika dipanaskan akan menghasilkan asam, yaitu asam fosfat ya. Nah, asam fosfat di sini digunakan untuk monomer berpolimerisasi ya. Jadi polimer ya. Sehingga ini perlu suhu tinggi dan perlu asam ya. Di sini fungsi dari proses curing ya. Setelah curing atau pemanas aletan, kemudian kain nanti akan diuji ya. Diuji apa saja? Nah, evaluasinya berupa sudut kembali ya, karena sudut kembali dari kekusutan atau CRA ya. CRE ya, Crease Recovery Angle ya. Atau juga nanti uji kekakuan. Nah, uji Crease Recovery Angle itu nanti akan menggunakan ada alat ujinya ya. Ini alat CRA. Nah, nanti akan didemonstrasikan oleh teman-teman ya, teman-teman saudara ya. Nah, prinsipnya adalah si serat ya. Nah, serat kain itu kenapa bisa tidak tahan kusut atau mudah kusut? Nah, biasanya ini bisa dilihatnya di buku ya. Nah, ini nanti si serat akan ketika kena tekukan, ikatan-ikatan hidrogennya akan terputus ya. Nah, untuk itu nanti dengan dengan bantuan resin, nah resin itu nanti akan mengisi gugus amok ya. Seperti kita ketahui bahwa serat itu ada mengandung gugus kristalin ya dan gugus amok ya. Itu sudah dipelajari di serat tekstil ya. Nah, kristalin adalah yang sejajar sumber serat dan amok adalah yang yang pada bagian-bagian ini ya. Nah, ini karena tekukan dia akan merubah gaya ya, sehingga bergeser gitu ya ikatannya itu. Nah, itu bisa nanti dilihat di di teori dasar ya, di daftar pustaka. Demikian untuk pengarahan, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi praktikum ya.